Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup C kelas A akan mempresentasikan tugas kolaboratif kami dengan tema integrasi kolaboratif EdTech, video conferencing, dan Google Workspace dalam deep learning dan penelitian biologi. Yang pertama, kriteria pemilihan teknologi informasi dalam pembelajaran biologi. Kriteria ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, interaktivitas dan imersivitas. Teknologi yang digunakan dalam pembelajaran biologi harus interaktif, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Interaktivitas meningkatkan keterlibatan dan imersivitas memungkinkan siswa masuk ke dalam pelajaran secara mendalam. Contoh penerapan yang pertama Kahoot atau game edukasi interaktif yang dapat digunakan untuk kuis interaktif berbasis gamifikasi. Yang kedua, Google Expedition memberikan pengalaman belajar seolah-olah berada di lokasi yang sebenarnya tanpa perlu bepergian. Yang ketiga, anatomi, yaitu aplikasi dalam bentuk IR interaktif. Yang kedua yaitu visualisasi dan simulasi konsep biologi. Biologi seringkali melibatkan konsep abstrak yang sulit dipahami tanpa bantuan visualisasi. Oleh karena itu, teknologi yang mendukung visualisasi dan simulasi sangat penting. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk memahami struktur sel, dinamika ekosistem, atau proses molekuler yang tidak dapat diamati langsung. Contohnya yaitu Biodigital Human atau 3D Anatomy Viewer adalah model interaktif tubuh manusia dalam bentuk 3D. Selanjutnya, aksesibilitas dan ketersediaan. Teknologi informasi dalam pembelajaran biologi harus mudah diakses oleh semua siswa, baik dari segi perangkat yang digunakan, biaya, maupun fleksibilitas waktu dan tempat. Aplikasi yang berbasis cloud atau dapat dijalankan di berbagai perangkat, seperti laptop, smartphone, dan tablet, lebih disukai dibandingkan yang hanya tersedia di platform tertentu. Contohnya yaitu YouTube dan Khan Academy, dan selanjutnya yaitu kolaborasi dan interaksi dengan teknologi lain. Pembelajaran biologi seringkali bersifat diskusi, eksperimen laboratif, maupun penelitian. Oleh karena itu, teknologi yang mendukung kerjasama antar siswa dan interaksi dengan platform lain sangat diutamakan. Contohnya Google Jamboard. Kriteria selanjutnya adalah keakuratan dan kredibilitas sumber. Teknologi informasi yang digunakan harus menyajikan data dan informasi yang valid serta berbasis ilmiah. Dalam pembelajaran biologi, informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan miskonsepsi dan kesalahan dalam pemahaman konsep ilmiah. Contoh penerapannya yaitu NCBI, PubMed, dan Google Scholar adalah mesin pencari jurnal ilmiah yang menyediakan referensi dan sumber terpercaya. Kemudian ada Wikipedia dengan verifikasi sumber yang bisa digunakan sebagai sumber awal pembelajaran dengan catatan harus memverifikasi informasi dari sumber asli yang tercantum dengan referensinya. Selanjutnya, aplikasi pembelajaran mendalam atau deep learning dalam mata pelajaran biologi. Yang pertama ada Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis kuis interaktif yang memungkinkan guru membuat pertanyaan pilihan ganda untuk menguji pemahaman siswa dalam suasana yang kompetitif dan menyenangkan. Kahoot mendukung pengalaman belajar siswa dengan menyediakan pertama peningkatan partisipasi siswa, kedua membantu evaluasi cepat, ketiga mempermudah pembelajaran jarak jauh, dan terakhir memotivasi siswa melalui gamifikasi. Baik, yang kedua ada video conferencing atau Zoom, yaitu aplikasi pembelajaran daring. Zoom adalah platform video konferensi yang memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi secara real-time dalam pembelajaran daring. Zoom mendukung pengalaman belajar siswa dengan cara pembelajaran jarak jauh yang efektif, breakout rooms, rekaman kelas, screen sharing, dan whiteboard. Yang ketiga yaitu ada Google Workspace atau Google Slide. Google Slide adalah aplikasi presentasi online yang memungkinkan siswa dan guru untuk membuat, mengedit berbagai macam slide secara real-time. Google Slide mendukung pengalaman belajar siswa dengan meningkatkan keterampilan presentasi, kolaborasi dalam proyek, dan visualisasi materi.
Nah, yang keempat ada Google Workspace atau Google Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah alat berbasis cloud yang digunakan untuk mengorganisir, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Google Spreadsheet mendukung pengalaman belajar siswa dengan mengelola data eksperimen, membantu analisis statistik, dan kolaborasi dalam pengelolaan data. Yang selanjutnya adalah aplikasi untuk penyusunan skripsi dan artikel ilmiah. Yang pertama adalah Google Scholar atau yang merupakan sumber referensi ilmiah. Google Scholar adalah mesin pencari akademik yang memungkinkan mahasiswa dan peneliti untuk menemukan jurnal ilmiah, buku, proceeding, konferensi, dan tesis dari berbagai disiplin ilmu termasuk biologi. Google Scholar membantu penyusunan skripsi dengan cara menyediakan literatur yang kredibel, membantu dalam studi pustaka, dan menyediakan format kutipan otomatis. Yang kedua adalah Google Forms atau aplikasi untuk pengumpulan data. Google Forms adalah survei online yang memudahkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian. Google Forms mendukung penyusunan skripsi dan artikel ilmiah dengan membantu pengumpulan data, menganalisis data secara otomatis, dan memfasilitasi studi populasi. Yang ketiga adalah Google Gemini atau asisten AI untuk penulisan ilmiah. Nah, Google Gemini ini adalah kecerdasan buatan atau AI dari Google yang dapat membantu dalam riset, analisis data, dan pembuatan tulisan ilmiah. Google Gemini mendukung penyusunan skripsi dan artikel ilmiah dengan membantu menyusun outline, menyarankan literatur ilmiah, dan dapat memberikan ringkasan jurnal ilmiah yang relevan dan membantu dalam penulisan dan penyuntingan. 4. Google Docs atau aplikasi penulisan artikel dan skripsi. Google Docs adalah platform pengolah kata berbasis cloud yang memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk bekerja sama dalam satu dokumen secara real time. Google Docs mendukung penyusunan skripsi dan artikel ilmiah dengan 1. Menyusun dokumen ilmiah dengan mudah. 2. Kolaborasi dengan dosen pembimbing. 3. Mendukung format penulisan ilmiah. Selanjutnya, aplikasi dalam penyusunan skripsi atau karya tulis ilmiah. Yang kelima yaitu Google Slides atau presentasi karya tulis ilmiah dan skripsi. Google Slides adalah aplikasi presentasi berbasis cloud yang memungkinkan mahasiswa untuk menyusun dan mempresentasikan hasil penelitian mereka secara interaktif. Google Slides mendukung penyusunan skripsi dan artikel ilmiah dengan 1. Membantu dalam presentasi skripsi. 2. Menyajikan data visual seperti grafik dan diagram. 3. Terintegrasi dengan Google Docs dan Google Form. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Aplikasi EdTech, video conferencing, dan Google Workspace memainkan peran penting dalam deep learning dan penelitian biologi, memungkinkan pembelajaran dan riset yang lebih efektif, kolaboratif, serta berbasis data. EdTech seperti Kahoot dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan meningkatkan partisipasi peserta didik. Video conferencing seperti Zoom memfasilitasi diskusi pembelajaran daring secara real time. Sementara itu, Google Workspace melalui Google Docs, Google Slides, Google Forms, Google Scholar, dan Google Spreadsheet mendukung penyusunan skripsi dan artikel ilmiah biologi dari pencarian literatur, pengumpulan data, analisis statistik, hingga penyajian hasil penelitian dalam format yang lebih profesional. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.